Warahmatullahi wabarakatuh. Teman pagi yang ada di ruangan ini, semangat ya Bapak ya. Oke. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan mau datang ke ruangan ini dalam rangka pembahasan ilmu yang kami dapat dari calon guru penggerak untuk angkatan 4 Kabupaten Probolinggo. Saya adalah calon guru penggerak dari SMK Dino Hasan. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat hidayah kepada kita semua yang ada di sini, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam kondisi sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apapun. Kemudian selawat dan salam mari kita limpahkan yang dan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Di sini saya minta waktu untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk mau mendengarkan sedikit penjelasan dari saya tentang ilmu yang saya dapatkan selama saya pendidikan guru penggerak. Ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan di sini sehingga ilmunya tidak simpang siur gitu ya. Kemudian dia merasa nyaman ketika berada di sekolah kita, di mana guru sendiri itu adalah pelopornya untuk membuat lingkungan sekolah kita itu lebih nyaman, lebih merasa dirinya itu bukan ada di tempat lain tapi ada di rumahnya sendiri. Jadi di andai kata itu sekolah itu adalah rumah ternyaman bagi mereka ketika mereka sampai di sini. Nah, bagaimana untuk membentuk itu dalam pembelajaran seperti ini? Akan dijelaskan. Dalam kelas itu sebaiknya buat komitmen belajar, ya, komitmen belajar. Artinya dalam membuat komitmen belajar itu interaksi antara jenengan sebagai guru dan itu lebih terarah, lebih fokus gitu. Anak-anak tidak menyimpang dari maksud tujuan kita di sini ya. Jadi kita itu sebagai guru harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mereka berani membuka diri dalam menyampaikan pendapatnya, bertanya, berbagi pengalaman. Nah, kemudian kita sebagai guru itu harus pendapat mereka nggak masuk akal atau salah, tapi harapannya mereka berani bicara. Kalau selama ini kita lihat anak-anak itu tertunggu, mereka mau ngomong apa, kita sebagai guru pasti tidak memberikan kesempatan untuk anak untuk berani berbicara. Akhirnya mereka takut untuk itu ada konsisten dengan waktu. Jadi kita tentukan kapan mereka harus bertanya di grup tersebut, kemudian berapa menit mereka harus menjawab. Jadi akhirnya kita berbagi ya di sini, membagi waktu. Kemudian komitmen berikutnya adalah ketika mereka ingin bertanya, mereka harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, itu jadi bagian dari komitmen belajar. Saya belajar untuk membiasakan ini di kelas saya. Jadi saya benar-benar memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada siswa untuk kemudian budaya positif, profil pelajar Pancasila ini harapan yang akan kita pelajari bersama.
Oke, saya mau tanya kepada Bapak, bagaimana sudut pandang Bapak Ibu yang ada di sini terhadap siswa kita di sini? Apakah siswa itu adalah kertas kosong yang bisa kita gambar sesuai keinginan kita? Jadi dia itu kosong, nggak ada isinya. Terus kemudian karena kehendak kita yang isi. Kita ngisi apapun yang kita isi, apapun yang kita inginkan. Kemudian atau kertas itu sudah terisi penuh dengan gambar. Jadi sudah ada gambarnya tebal nih. Siswa itu sudah punya keinginan, kehendak dan sebagainya. Ya, sudah terisi dengan gambarnya dia mau jadi apa terserah. Atau kertas itu sudah terisi gambar tapi masih samar, dia masih butuh arahan, masih butuh bimbingan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang SD ataupun MI, sehingga pilihan yang menurut saya pas itu kertas yang sudah terisi gambar tapi masih samar-samar, sehingga kita masih bisa melakukan perubahan apa yang kita inginkan. Menurut saya begitu itu. Ibu ada yang gurulah yang menebalkan gambar tersebut. Jadi gurulah yang memberi arahan, gurulah yang memberi bimbingan, sehingga dia tambah yakin bahwa pilihan yang akan dia ambil nanti buat ke depannya itu sudah benar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang tugas kita sebagai guru itu sangat sangat terasa sekali. Guru itu bukan hanya didik saja. Di sini apa? Petani yang ngasih pupuk, kemudian menyemai. Saya nggak tahu urutannya petani itu gimana ya, karena saya bukan petani ya. Ya. Ya, guru itu ibaratnya seperti itu. Jadi yang menyemai, kemudian yang membersihkan dari rumput-rumput kotor di sekitarnya gitu ya. Tapi kita tidak bisa memaksakan murid kita itu jadi seperti apa yang kita inginkan. Misalnya dia itu adalah murid kita adalah padi misalnya gitu ya. Ya udah, berarti kita memberikan perawatannya, treatmentnya untuk padi. Harapannya dia jadi padi yang unggul. Tapi kita tidak bisa memaksakan murid itu jadi jagung, itu seperti itu. Artinya seperti itu kan? Nah ini ya, ini adanya padi yang tadi saya bilang. Kita sebagai guru tidak bisa memaksakan murid kita yang dia misalnya ingin menjadi adalah menuntun. Harapannya kita bisa dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak di sini murid kita ya, agar mereka terarahkan dia ke sana. Tidak ada paksaan untuk mereka. Kamu harus bisa matematika, misalnya begitu. Memaksakan kehendak kita. Ya aku sih kok gini aja nggak bisa. Tidak ada perkataan seperti itu lagi nantinya. Kemudian imam dia itu kita yang memberikan tuntunan. Tuturi Handayani kita yang harus bisa menjadi tauladan bagi mereka. Begitu ya Bu Tuti ya, benar ya? Ya. Ya, tuturi Handayani bukan dituturi tambah wangi loh ya. Tuturi Handayani itu adalah kita memberi tauladan yang baik buat siswa, bukan dorongan buat. Nah, kayak ini dari sentra pendidikan itu ada sekolah, masyarakat, keluarga. Artinya 3 sentra ini memang benar-benar harus seirama. Jadi bagaimana komunikasi kita terhadap orang tuanya, berarti keluarganya. Kemudian di sekolah kita harus lebihkan sama mereka. Bagaimana perhatian kita ke mereka saat di sekolah. Apapun yang terjadi kondisinya di sekolah itu dan di rumah itu harus ada komunikasi antara guru dengan siswa. Mungkin di sini mungkin wali kelas lebih intensif gitu. Kemudian ke masyarakat, dia bisa mengaplikasikan ilmu yang dia dapat di sekolah, diaplikasikan ke masyarakat begitu.
harus inovatif, guru itu harus kolaboratif, guru itu harus berpihak pada murid. Terakhir itu kalau saya bilang itu adalah inti dari guru, bukan hanya guru penggerak saya ya. Jadi ilmu yang saya dapat ini saya akan share ke teman-teman yang ada di sini. Kemudian teman-teman juga dukung saya untuk melaksanakan ilmu yang saya dapatkan di sini. Jadi kita harus mandiri. Jadi nggak perlu lagi sekolah itu objek, ya. Kemudian reflektif. Selalu reflektif ini. Saya awalnya gini, apa sih reflektif itu ya? Reflektif itu ada penilaian diri. Jadi setiap kita ngajar, ya, setiap kita ngajar, anak itu ajaklah anak untuk menilai kita. Kurangnya kita di mana sih? Saya pakai ilmu itu dan alhamdulillah ada perubahan. Jadi saya sediakan kertas kecil, ya. Dan saya selesai mengajar, Bu Yuli jeleknya di mana? Kurangnya Yuli ngajarnya di mana? Itu mereka tulis. Nggak usah kasih nama, nggak usah kasih kelas, tapi jadi bahan refleksi kita ke depannya. Oh, berarti saya harus mengubahnya yang di sini. Tujuannya nanti guru tergerak, awalnya tergerak ya, tergerak untuk itu, bergerak kemudian menggerakkan anak-anak. Oke, ini inti di sini ya Ibu, kodrat anak. Kodrat anak itu adalah merdeka. Terima kasih yang sudah menyediakan konsumsi buat saya. Ya, mungkin kayak matematika mainannya apa? Mainan-mainan yang tapi di situ ada unsur ilmu matematikanya. Nah, ya kayak gitu bisa. Bisa. Disesuaikan nanti dengan materi. Pokoknya dia ada permainannya di dalamnya. Oke, terus kemudian, nah ini ya, bermain kodrat anak. Kemudian pikiran, perasaan, kemauan, tenaga itu sebenarnya sudah ada pada, bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Tapi anak itu lahir dengan kekuatan kodrat yang samar-samar. Tujuannya menuntut kita, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk buat anak kita nantinya depannya. Intinya dikata menuntut, ya. Kemudian kodrat alam, kodrat zaman, artinya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak kita. Kemudian terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin dari yang materi pertama ini ada yang ingin disampaikan, monggo silakan Pak Wadi, mungkin bisa. Belum nyampe atau ini? Kenapa di sistem pendidikan di Indonesia itu tidak langsung tanya kan tadi kalau anaknya suka menari kita tuntun ya. Kenapa sistem pendidikan di Indonesia seperti itu? Itu saja mungkin Bu. Agar ini itu padahal kita ujung-ujungnya memahami satu kompetensi. ujung-ujungnya kita hanya memahami satu kompetensi seperti Pak Roni aktifnya, maksudnya seperti itu. Setelah saya belajar ini saya baru paham Pak Ron bahwa kita itu ibaratnya petani. Artinya perawat mikir lagi Pak, aduh kok perawat saya melihat darah saja sudah mau pingsan, kira-kira bisa jadi perawat apa tidak. Akhirnya saya turun grade lagi menjadi perawatnya komputer kan. Yang awalnya mereka kodratnya itu misalnya, yang awalnya mereka kodratnya itu menurut mereka menjadi guru, tetapi kenyataannya kemampuan mereka tidak di situ. Nah itu yang sebenarnya perlu kita pahami terlebih dulu Pak. Ujung kodratnya tidak perlu dipaksakan. Anak kita mau jadi berandal misalnya, jangan dipaksakan. Siapa tahu berandal mereka jadi tentara misalnya, sama-sama tidak tahu.
Jadi jangan terpaksa. Kalau di Cina kan seperti itu. Kamu petani sebenarnya. Kamu jadi guru, betul ini guru. Jadi mereka itu mendorong muridnya itu jadi apa? Sesuai keinginannya, bukan sesuai keinginan kita sebagai guru. Selama ini itu paradigma yang salah. Nah, kamu harus, itu mungkin pemikiran dari saya, mungkin bisa ditambahkan. Dari Ontara yang dari tadi saya sampaikan adalah harapan kita adalah menuntun, tidak ada unsur paksaan di sana. Karena saya pikir begini, anak ini apa ya? Belum start klub gitu. Nah itu tadi yang dikatakan minatnya di mana? Lebih kemana nih anak-anak? Mungkin ilmu psikologi bisa masuk di sini ya Pak Bani. Ya, ilmu psikologi. Sejak kecil itu sudah muncul tapi samar-samar begitu ya. Cuma di teori lain Bu ya, yang saya sebutkan tadi tabula rasa kalau nggak salah ini kan kita juga harus fleksibel. Lah ini maksud saya seperti itu. Jadi antara teori KHD tadi dengan teori tabula rasa juga kan berseberangan begitu. Mungkin bisa di Tanya bapak tidak boleh, pasti punya seperti itu. Mereka sudah punya keyakinan yang ditanamkan oleh keluarga mereka. Nah, itu kenapa KHD bilang bahwa di sini bukan sebenarnya KHD cocok. Garis besar. Cuman memang karena kita ini kadang itu filosofinya bisa merubah anak didik kita sesuai kodratnya. Kalau kodratnya memang dia itu, misalnya kodrat anak didik kita ini, setiap anak pasti memiliki keyakinannya masing-masing dalam hatinya. Mereka diperhatikan oleh orang di sekitarnya. Itu sebenarnya harapan mereka. Budaya positif yang ada di sekolah ini akan membantu mencapai visi sekolah impian. Guna mewujudkan visi sekolah impian, peran guru sebagai ujung tombak kualitas pendidikan di sekolah sangatlah penting. Jadi guru di sini merupakan peranan yang paling penting. Dasar kita tidak hanya mengajar. Dasar kita tidak hanya memberi ilmu. Ya, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang sebenarnya selama ini kita lakukan kepada murid kita. Ya apa tidak Bapak? Ya. Selama ilusi kontrol. Guru mengontrol murid, padahal jujur kalau kita tanya pada murid-murid kita, mereka tidak merasa dikontrol. Bisa jadi mereka sebenarnya terpaksa hanya di jam kita saja. Di luar jam itu mereka mencari kebebasan yang sebebas-bebasnya. Yang kedua, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Nak, kamu terlambat, setiap hari terlambat, mau jadi apa kamu? Sudah, kalau udah niat pulang, besok kalau udah seperti ini kamu udah usah sekolah lagi. Nah, itu sebenarnya hal yang salah menurut Ki Hajar Dewantara. Hal yang salah. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandang orang lain tentang dunia. Selama ini kan kita seperti itu. Kita ingin murid-murid kita itu sama dengan kita pandangannya. Kamu harus seperti ini nak, kamu harus seperti itu. Padahal teori yang benar itu kita harus memahami cara pandang murid kita itu sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol lain, bahkan kita bisa dikontrol orang lain. Padahal dalam hati kecil kita, kalau kita itu tidak pernah dikontrol oleh orang lain, pasti suatu saat nanti akan ada berontak dalam diri kita. Begitupun dengan anak didik kita. Sama halnya kalau misalnya kita memaksakan hal, suatu saat nanti seperti kita memiliki balon, semakin kuat tekanannya, maka suatu saat nanti balon itu akan meledak. Nah, di titik puncak meledak itu maka anak didik kita lah yang menjadi korbannya. Teori kontrol yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami cara pandang anak didik kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Mereka berperilaku baik, mereka berperilaku tidak baik, pasti ada tujuannya. Walaupun menurut kita itu salah. Contoh misalnya ketika mereka berpakaian acak-acakan tidak rapi, menurut kita itu salah. Seringkali kita menegur, nak kamu salah, kamu seperti ini, hukumannya ini.
Padahal kita tidak tahu alasannya. Coba tanyakan, nah kenapa kamu berpakaian tidak rapi? Ya Ustaz, saya berpakaian tidak rapi karena saya pengen dilihat sama cewek saya misalnya. Kolaborasi dan konsensus ini menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya apa? Tidak perlu dipaksakan. Kita harus memberikan mereka pilihan. Kita harus memberikan mereka arahan. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang-menang. Jadi tidak akan ada yang kalah dan menang. Pastinya akan menang semua di sini. Kita yang menang, murid kita juga merasa menang. Artinya sama-sama senang. Lanjut. Makna kata disiplin, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayangkan di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib dan teratur. Jadi mereka harus tertib, teratur, patuh pada aturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau misalnya tidak teratur, tidak sesuai dengan aturan, mereka harus mendapat hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Disiplin bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang keyakinan. Apa yang mereka yakini pada diri mereka sendiri. Selama ini kita memasakkan disiplin harus seperti ini, seperti itu, tanpa memikirkan alasan-alasan yang mungkin bisa diutarakan oleh anak didik kita. Apa pendidikan kita, Ki Hajar Dewan Dalam menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita atau diri kita. Artinya gini, setiap orang mesti memiliki keyakinan dalam dirinya sendiri. Mereka mesti memiliki hal yang unik. Berpakaian itu tidak sama. Saya dengan Pak Alfian tidak sama. Walaupun kita di dalam aturan yang sama. Aturannya harus menggunakan seragam merah marun sekarang. Kopiah harus NU, tapi cara kita berbeda. Nah, di situ yang dimaksud disiplin itu tidak harus memaksakan harus sesuai dengan apa kehendak kita. Tetapi kita ambil rata-ratanya bahwasanya mereka itu hampir sama atau sama persis dengan kita. Jadi kata hampir sama itu bukan berarti kita harus memaksakan kamu harus seperti ini, seperti itu, seperti saya. Karena mereka pastinya memiliki keyakinan sendiri. Contoh ini. Contoh pengalaman saya, selama ini kita itu cenderungnya menuntut mereka sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Cenderungnya kita itu adalah mereka harus sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Padahal kita selama ini tidak pernah bertanya apa yang mereka pikirkan. Mengapa mereka berperilaku seperti itu? Itu tidak harus sama, tetapi disiplin itu memiliki makna bahwa mereka memiliki tujuan yang sama walaupun caranya berbeda. Lanjut. Jadi ini motivasi eksternal juga. Kemudian motivasi internal atau tujuan disiplin positif, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang perlu kita tetapkan. Selama ini yang kita lakukan itu adalah motivasi eksternal, teman-teman. Kenapa? Karena apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu yang paling dipikirkan oleh anak kita. Kalau anak kita tidak berpakaian rapi, tidak memakai aturan sesuai, tidak memakai atribut sesuai aturan sekolah, pasti mereka berpikirnya kira-kira apa sih yang akan saya dapatkan, hukuman apa sih yang akan saya dapatkan ketika saya melakukan ini. Padahal yang harus kita tentukan itu adalah pakaiannya dipakai, nggak usah
Berdua. Nur Fadli. Raffi. Ya. Irfan. Abdul Wahidi. Kemudian Supra. Mana? Gak ada. Supra. Masuk. Sahul Nizam. Fatihul Biri. Kemudian Amin. Arif. Farhan. Khawatir. Iqbal. Maulana Widi. Rangga. Riko. Lingkaran kecil. Silakan cari temanmu berenam. Cari teman berenam. Maju. Ini kok ada ya? Oke. Hey. Gambar saya ini ada sepotong bambu runcing dan kasihan batu, dan kuncen batu ini sudah ditajam oleh Jaman Praksara yang berguna buat berburu. Dan cara pembuatannya yaitu kuncen batu ini diikat memakai rotan di sebatang bambu, lalu diikat dengan lalu bisa dipakai dengan cara set. Yang kedua yaitu masih tergolong yang gambar kedua masih tergolong dalam persenjataan pada zaman Praksara, yaitu yang bernama Mantanana dari besi, yang mana ini terbuat dari sepotong besi dan ini
I am so Oh ini dari kayu. Dari kayu. Pegangannya dari kayu. Gambar yang ketiga. Apa itu? Kau pikirkan diputer. Gambar ketiga ini adalah alat yang digunakan untuk bahan masakan. Yang dimana ini ada apa? Ada batu yang dibuat tepung dan batu yang dibentukkan. Dan gunanya ini anak-anak. Gunanya sebagai yang ketiga yaitu masuk ke alat persenjataan lagi, yaitu namanya kapak batu. Yang mana alat ini berguna sebagai pemotong kayu untuk membelah kayu apa. Dan yang terakhir ini adalah gambar seperti tombak, tapi tombak ini beda dari tombak yang lain karena tombak ini berasal dari batu dan potongan kayu. Dan ini gunanya tombak ini untuk menusuk. Aduh, ya bang. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.